Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Alhamdulillahil jalali wasyarikal harami wal halali. Tsumma shalatullahi wa salamuhu ala nabiyil mustafa Muhammadil hadi wal qalali wa aqlis sahbi wa khairil ali. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Bapak-bapak yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang kami muliakan, Ustaz Fakhruddin dan juga semuanya hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah yang telah memberikan kita nikmat, telah memberikan kita kesehatan dan juga hidayahnya sehingga pada hari ini kita dapat berkumpul untuk bersama-sama pelajari tentang matan Safiinatul Najah. Alhamdulillah, kalau kemarin kita sudah sampai pada rukun Islam, kita akan membahas tentang rukun iman. Kemarin juga alhamdulillah telah kita pelajari hadis yang berhubungan dengan rukun Islam, di mana fondasi Islam itu dibangun atas 5 perkara, yaitu syahadat, yang pertama, yang kedua salat, yang ketiga zakat, yang keempat puasa Ramadan, dan yang kelima naik haji. Jadi kita akan membahas tentang rukun iman, namun sebelumnya kita bersama-sama berdoa. Mari bersama-sama mengikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Nawaitu ta'alluma wa ta'lima wa tadhakkura wa tadhkira wal naf'a wal intifa'a wal ifadata wal istifadata wal hatta ala tamassuki bi kitabillahi wa sunnati rasulihi sallallahu alaihi wasallam wa على الهدى والدلالة إلى الخير ابتغاء وجه الله ومرضاته وثوابه. من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين يا أرحم الراحمين. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mu'allif rahimahullah wa nafa'a bihi wa bi'ulumihi fid dharain amin. Faslun arkanul iman sittatun. Al-awwal an tu'mina billah, al-thani malaikatihi, al-thalith kutubihi, al-rabi' rusulihi, al-khamis bil yawmil akhir, was-sadis bil qadri khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala.
baik sampai. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada hari ini kita akan membahas tentang rukun-rukun iman, di mana rukun iman juga termasuk dari pondasi setiap insan, setiap manusia. Baik, mohon maaf sebelumnya. Jadi kita lanjutkan. Rukun iman ada 6. Kalau kemarin rukun Islam itu ada 5, rukun iman itu ada 6. Dan setiap manusia mempunyai kadar keimanan yang berbeda-beda. Dan keimanan inilah yang menjadikan seorang itu derajatnya tinggi di sisi Allah Subhanahu wa taala. Kalau rukun Islam itu adalah fondasinya, kalau iman itu adalah penunjangnya. Jadi kalau fondasi itu adalah dasar dari sebuah bangunan, sedangkan keimanan itu adalah untuk membangun ke atasnya. Dan selanjutnya, yang pertama, antu'mina billahi, yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Iman kepada Allah Subhanahu wa taala tidak semata-mata diberikan kepada semua orang. Hanya orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala yang dapat memperoleh keimanan. Dan di sini dijelaskan bahwasanya yang pertama, antu'minu billahi, antu'mina billahi. Antu'mina billahi yaitu beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Rukun iman yang pertama adalah beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Di sini ada pengertian bahwasanya iman adalah sekiranya kamu meyakini secara rinci bahwa sesungguhnya Allah itu adalah yang maha ada atau mawjud. Dahulu artinya qadim, batin artinya adalah hal. Berbeda dengan makhluk, artinya mukhalafatul hawadis, tidak membutuhkan siapa dan apapun. Nah, itu termasuk daripada iman. Lalu ternyata iman, kita mengimani Allah Subhanahu wa taala menurut syarah di kitab Kasyfatus Sajjad, yaitu keterangan oleh Al-Imam Nawawi Al-Battani, yaitu yang pertama tentang sesungguhnya segala sesuatu yang wujud dilihat dari sisi butuh atau tidak butuhnya pada tempat atau mahal, yang mewujudkan mukhassis dibagi menjadi 4. Yaitu yang pertama, sesuatu yang tidak membutuhkan mahal dan juga mukhassis, yaitu zat Allah Subhanahu wa taala. Jadi zatnya Allah itu berbeda dengan makhluk. Kalau kita mempercayai bahwasannya Allah sama dengan makhluk, maka kita tidak beriman. Kalau kita mempercayai Allah, kalau misalnya kita mempercayai bahwasannya Allah itu mempunyai mahal, berarti kita menunjukkan bahwa kita mengimani bahwa Allah itu makhluk, karena makhluk itu membutuhkan mahal. Tapi ada yang mengatakan bahwasanya mahalnya Allah itu adalah di al-arsh. Al-arshnya itu tidak bisa dijangkau oleh siapapun kecuali ada satu makhluk yang paling mulia, yaitu Rasulullah SAW, yang diberikan khususiyah, yaitu melalui peristiwa Isra Mi'rajnya beliau, ketika beliau merasakan
yang namanya kesedihan ketika ditinggalkan oleh pamannya, yaitu Abu Thalib dan juga istrinya Siti Khadijah. Dan pada hari itu dinamakan dengan Amul Huzni, yaitu tahun kesedihan, di mana Rasulullah SAW ditinggalkan oleh dua orang yang selalu mendukung, yang selalu menjaga beliau ketika ada orang-orang yang ingin menyakiti beliau. Lalu yang kedua, sesuatu yang membutuhkan mahal dan juga mukhasis, yaitu sifat-sifat makhluk. Seperti yang kita ketahui, kita berbeda dengan zat Allah itu sangat berbeda. Kita membutuhkan makhluk, kita membutuhkan tempat untuk beristirahat, tempat untuk tidur, tempat untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu menandakan bahwa kita itu makhluk. Lalu yang ketiga, sesuatu yang menepati mahal tanpa adanya mukhasis, yaitu sifat Allah Al-Bari, yaitu Allah yang menciptakan makhluk dan mewujudkan mereka dari keadaan tidak ada menjadi ada. Nah, proses penciptaan makhluk-makhluknya Allah itu ya. Jadi yang menepati mahal bukan zat Allahnya, tapi proses penciptaan Allah yang tadinya tidak ada menjadi ada. Lalu yang keempat, sesuatu yang membutuhkan mukhasis bukan mahal, yaitu zatnya makhluk. Nah itu. Lalu selanjutnya, nah ada faedah di sini. Barang siapa meninggalkan empat kata ini, maka imannya telah sempurna, yaitu di mana, bagaimana, kapan, dan berapa. Jawabannya adalah ketika ditanya seperti itu, di mana? Di sini kalau di kata-kata Arabnya ya, faidah mata arba'a kalimatin ta'alimanhu aina wa kaifa wa mata wa ka fa in qala laka qailun aina Allah fajawabuhu laisa fi makani. Jadi kalau misalnya ditanya di mana Allah, maka jawabannya adalah Allah tidak bertempat dan tidak mengalami perjalanan waktu. Lalu selanjutnya, wa in qala laka kaifa Allah, apabila ditanya bagaimana keadaan Allah Subhanahu wa taala, maka jawabannya adalah Allah tidak sama dengan sesuatu apapun. Faqul laisa kamitslihi syai'un. Jadi tidak sama dengan sesuatu apapun. Lalu selanjutnya, apabila orang bertanya kepadamu kapan Allah itu ada, maka jawabannya adalah Allah ada tanpa permulaan dan tidak akan pernah berakhir. Allah tetap. Karena yang kekal itu adalah Allah. Allah berbeda dengan makhluknya. Makhluk akan merasakan yang namanya kematian, namun tidak dengan Allah, karena Allah yang menciptakan makhluk. Lalu selanjutnya, apabila ada orang bertanya kepadamu berapakah Allah itu, maka jawabannya adalah Allah adalah satu yang bukan dari hal sedikit. Katakanlah ya Muhammad, dialah Allah yang maha satu. Itu mengenai keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Lalu selanjutnya, antu'mina billah, beriman kepada, tadi antu'mina billah, beriman kepada Allah. Yang kedua, wa malaikatihi, dan juga kepada malaikat-malaikatnya Allah. Jadi seseorang itu tidak akan benar imannya apabila tidak beriman kepada Allah, kepada malaikatnya Allah. Kenapa Allah menciptakan malaikat? Kenapa Allah menciptakan nabi? Kenapa Allah menciptakan rasul-rasulnya? Dan juga kenapa Allah menciptakan hari akhir? Itu adalah serangkaian itu menunjukkan kekuasaannya Allah. Jadi ada aja
Dan di antara kita dinamakan orang yang beriman itu beriman kepada malaikatnya Allah Subhanahu wa taala. Nah, bagaimana sifat malaikat? Malaikat juga tidak sama dengan makhluk. Kalau malaikat diciptakan oleh Allah dengan nur, dengan cahaya. Dan ada yang mengatakan malaikat, pemimpin para malaikat itu adalah Jibril. Ada juga yang mengatakan pemimpin malaikat yang paling mulia itu adalah yang menjaga arsy sana. Tapi yang paling utama yaitu apa? Malaikat Jibril. Karena malaikat Jibril itu adalah yang membawa perantara wahyu kepada para utusan-utusan Allah. Nah, bagaimana sifat malaikat? Apakah sama dengan manusia? Berbeda. Malaikat itu adalah makhluk yang sangat taat, makhluk yang sangat mulia, makhluk yang tidak memiliki hawa nafsu, yang ditugaskan oleh Allah untuk menyembah, ya terus menyembah. Yang ditugaskan oleh Allah untuk menyampaikan wahyu, ya terus menyampaikan wahyu. Yang ditugaskan Allah untuk menjaga neraka, ya terus menjaga neraka. Mereka tidak pernah membantah sedikit pun. Diperintah oleh Allah, mungkin kalau kita terus-terusan diperintah mungkin akan mengelak. Apaan sih? Disuruh-suruh terus kan? Tidak mau disuruh terus. Tapi malaikat tidak memiliki nafsu. Jadi kalau kata Allah A, kerjakan A. Kalau kata Allah B, dikerjakanlah B. Jadi malaikat tidak memiliki nafsu. Apakah malaikat sama seperti kita bisa tidur? Tidak juga tidur. Apakah makan? Tidak makan. Apakah memiliki istri? Tidak memiliki istri. Tapi di dalam kitab Asy-Syifa saja dijelaskan bahwasanya ada yang berpendapat nanti malaikat-malaikat sudah sama, ada yang masuk surganya Allah. Wallahu a'lam. Itu hanya pendapat mereka saja. Adapun ketentuannya itu adalah ketentuan dari Allah Subhanahu wa taala. Ada yang mengatakan juga hidupnya sama, nanti seperti apa? Seperti orang-orang di dunia. Wallahu a'lam. Itu hanyalah beberapa pendapat saja. Yang tahu akan hal itu adalah Allah Subhanahu wa taala. Lalu pada waktu Allah Subhanahu wa taala menciptakan manusia. Ini ada ceritanya. Pada waktu Allah menciptakan manusia, yaitu menciptakan Nabi Adam, malaikat sempat protes. Malaikat sempat protes karena sebelum diciptakannya Nabi Adam itu sudah ada iblis. Iblis itu pemimpinnya para malaikat pada waktu itu. Ini pemimpin malaikat si iblis ini. Iblis itu tidak henti-hentinya berzikir kepada Allah, beribadah kepada Allah, bahkan termasuk makhluk yang mulia awalnya. Ini nanti yang kenapa kita tidak boleh sombong. Nah, setelah itu apa? Iblis dia rela keluar dari surga hanya demi apa? Tidak menghormati Nabi Adam. Dia menganggap bahwa dialah makhluk yang paling mulia karena dia diciptakan oleh Allah dengan api dan sedangkan Nabi Adam dari tanah. Nah, pada waktu proses diciptakannya manusia pertama kali yaitu Nabi Adam, banyak malaikat yang protes. Ya Allah, kenapa Engkau ciptakan makhluk yang nantinya akan merusak keadaan bumi, yang akan melantarkan keadaan bumi? Akhirnya apa? Akhirnya apakah engkau ragu akan apa yang sudah aku ciptakan? Kata Allah, sebenarnya apa? Malaikat tersebut semuanya memohon ampun. Hanya Allah yang mengetahui akan hal itu. Tapi lagi-lagi apa? Malaikat-malaikat semuanya protes, kenapa engkau menciptakan makhluk yang nantinya akan merusak keadaan bumi nantinya. Dan akhirnya dari sekian malaikat berundinglah malaikat dan Allah meminta kepada para malaikat untuk memilih dua di antara para malaikat agar mereka di
diutus ke bumi dan dia dibekali dengan syahwatnya. Malaikat tersebut hanya berunding dan dipilihlah dua malaikat, yaitu malaikat Harut dan Marut. Harut dan Marut akhirnya apa? Akhirnya ditugaskan oleh Allah untuk pergi ke apa? Ke bumi. Setelah ditugaskan ke bumi, pada waktu itu ada daerah Babylon. Di sana itu banyak sekali penyihir-penyihir, penyembah-penyembah setan. Ya, pada waktu zaman Rasulullah belum lahir itu banyak sekali, makanya ini termasuk primbon, termasuk ramalan-ramalan itu peninggalan zaman-zaman dulu. Tapi setelah Rasulullah SAW, Nabi Muhammad lahir, dulunya setan-setan memiliki sayap-sayapnya, bisa mengintip apa yang sudah ditakdirkan oleh Allah melalui malaikat-malaikatnya. Akhirnya setelah Rasulullah itu lahir, seketika itu apa? Sayapnya patah, tidak bisa lagi mengintip takdir-takdir yang telah ditentukan Allah melalui para malaikat-malaikatnya. Kita lanjutkan, mohon maaf tadi terpotong. Baik, Harut dan Marut. Ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala akhirnya menguji atau ingin mencontohkan betapa beratnya menjadi makhluk yang dipilih oleh Allah sebagai makhluk yang mulia. Ternyata gak segampang yang digambarkan oleh para malaikat. Mereka mengatakan, ya Allah, kenapa Engkau menciptakan makhluk yang nanti akan merusak? Sudah cukup kita sudah taat kepada-Mu, beribadah kepada-Mu. Kenapa Engkau menciptakan manusia yang nanti bakalan merusak kehidupan di dalam bumi, gitu kan? Sampai akhirnya apa? Allah mengutus Harut dan Marut. Akhirnya apa? Dari sekian malaikat silakan berunding, pilih dua. Akhirnya dipilih Harut dan Marut. Dan ketika itu apa? Harut dan Marut diperintahkan oleh Allah, ditugaskan untuk membantu orang-orang Muslim yang ada di Babylon. Jadi sempat terpikir seperti itu. Sampai akhirnya apa? Sampai akhirnya pada waktu itu Harut dan Marut dibekali dengan hawa nafsu. Dan seketika apa? Tugasnya Harut dan Marut adalah membekali orang-orang yang beriman kepada Allah, untuk belajar sihir dari malaikat Harut dan Marut juga. Sampai akhirnya apa? Peranglah antara penyihir-penyihir yang mengikuti setan dan penyihir-penyihir yang belajar dari malaikat Harut dan Marut. Sampai akhirnya apa? Penyihir-penyihir yang menyembah setan, penyihir-penyihir yang menyembah setan itu dikalahkan oleh orang-orang yang belajar sihir dari malaikat Harut dan Marut. Sampai akhirnya pada waktu itu raja tersebut sangat berterima kasih kepada Harut dan Marut. Jadi posisinya Harut dan Marut ketika diturunkan ke dunia itu seperti manusia, memiliki hawa nafsu, memiliki hasrat. Dan ketika itu apa? Akhirnya raja saking senangnya, karena pada waktu itu juga hampir mendekati kerajaan pengaruhnya dari penyihir-penyihir setan tersebut. Sampai akhirnya dia berterima kasih lalu menjadikan Harut dan Marut sebagai penasehatnya. Penasehat itu kedudukan yang termasuk tinggi di kalangan kerajaan. Setelah itu apa? Harut dan Marut diberikan harta yang mewah, fasilitas yang memadai, sampai akhirnya di situ ada rasa nafsunya. Ketika itu apa? Ketika itu Allah Subhanahu wa Ta'ala menguji mereka dengan wanita yang sangat cantik, bernama seperti bunga Zahra namanya. Zahra. Jadi memang seperti bunga cantik. Sampai akhirnya apa? Zahra tersebut menggoda Harut dan Marut. Awalnya Zahra menggoda Harut dan Marut dengan apa? Wahai Harut dan Marut, karena dia cantik,
kesenangan terhadap perempuan, karena Allah membekali hal dan maut dengan nafsu. Awalnya mereka tidak memiliki nafsu, wajar, jadi mereka tidak sekalipun menolak apa yang diperintahkan oleh Allah. Berbeda dengan manusia karena memiliki hawa nafsu, pada akhirnya dia merasakan rasa suka kepada Zahra, sampai akhirnya si Zahra tersebut meminta kepada hal dan maut, wahai Harut, wahai Marut, tolong, kalau bisa kau menyukaiku, kamu bacakan syair-syair, maksudnya kayak sihir-sihir setan. Jadi sihir-sihir yang diajarkan oleh setan. Akhirnya apa? Hal dan Marut tidak mau, karena itu bertentangan dengan apa yang dengan keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Oke, itu lolos. Yang kedua, Zahra bergoda lagi dengan membawa anak kecil. Sampai akhirnya apa? Wahai Harut dan Marut, maukah engkau membunuh anak kecil ini demi aku? Akhirnya tidak mau, karena itu bertentangan dengan apa yang saya yakini. Lalu sampai akhirnya si Zahra ini membawa arah. Wahai Harut dan Marut, tidakkah engkau menghormatiku? Aku membawakan arah untukmu. Sampai akhirnya apa? Dia karena tergoda, dia karena terpikat dengan kecantikan Zahra tersebut, akhirnya apa? Dia mencoba arah tersebut. Dan ketika mencoba arah tersebut, sampai akhirnya dia lupa akan segala sesuatu. Dia sudah tidak sadarkan diri, sampai akhirnya dia membunuh anak kecil yang tadi dibawa oleh Zahra, lalu juga mohon maaf menyetujui si Zahra tersebut. Dari situlah sampai akhirnya apa? Dia merasa heran ketika dia berhubungan badan dengan orang yang bukan mahramnya, atau bukan melalui sesuatu yang halal, melalui pernikahan. Sampai akhirnya apa? Malaikat Jibril ditugaskan oleh Allah untuk menjemput malaikat Harut dan Marut. Sampai akhirnya apa? Jibril membawa Harut dan Marut, wahai Harut Marut, tugasmu sudah selesai di dunia. Sampai akhirnya dibawalah malaikat Harut tersebut dan dihapuskan segala hawa nafsunya yang dimiliki oleh seperti manusia, dan kembalilah si Harut dan Marut itu seperti halnya malaikat. Ketika kembali ke sana, si Harut dan Marut sampai ingat, kok saya bisa melakukan hal itu. Nah, itulah kenapa malaikat berbeda dengan makhluk, dan kenapa kalau makhluk itu kalau misalnya sukses dia menjadi makhluk yang sangat mulia, kalau manusia maksudnya berbeda dengan kami para malaikat, karena kami tidak dibekali dengan hawa nafsu. Lalu sampai akhirnya disidanglah Harut dan Marut, dan Harut dan Marut tersebut akhirnya disidang karena segala sesuatu itu harus ada pertanggungjawabannya, dan Harut dan Marut tersebut dihukumi hukuman. Ada yang mengatakan bahwasanya Harut dan Marut tersebut dihukum di suatu gunung, kakinya ke atas, kepalanya ke bawah, digantung sampai nanti hari akhir atau hari kiamat. Itu untuk menghukum apa? Jadi ada dua pilihan soalnya pada waktu itu sidangnya, mau dihukum di dunia atau dihukum di akhirat. Pasti memilih hukuman dunia, karena hukuman dunia itu sementara. Kalau akhirat itu berapa kali lipatnya, lebih besar daripada di dunia. Akhirnya lebih memilih siksa dunia, dan akhirnya Harut dan Marut digantungkan di gunung. Dan menurut ceritanya pada zaman Rasulullah ada nenek tua yang melihat di suatu sumur, dan ternyata di sana terdapat seseorang yang tergantung, dan ketika itu Rasulullah SAW mengatakan itu adalah Harut dan Marut. Jadi kita harus beriman kepada malaikat-malaikatnya Allah. Malaikat yang harus kita yakini berjumlah 10. Itu biasanya dinyanyikan oleh anak-anak. Jibril, Mikail, Israfil, Israil, Munkar, Nakir, Atid, Malik,
Ridwan. Biasanya anak-anak menyanyikan seperti itu. Jadi ada 10. Ada yang mengatakan bahwasanya rokib itu kan kalau yang pemahaman menurut kita yang biasanya rokib itu menanyai di alam, rokib itu menanyai dalam kubur, ya kan? Tapi menurut penjelasan di dalam penjelasannya Imam Nawawi Al-Bantani di dalam kitab Kasyful saja bahwasanya di situ bukan hanya rokib anit saja, melainkan ada beberapa malaikat yang menanyai semuanya. Ada yang bertugas menanyai, ada yang bertugas untuk menyiksa dan lain sebagainya. Kan rokib itu kalau kita tahu, kalau misalnya nggak bisa jawab manfaat buka, misalnya langsung digendir. Atau muka dan akhir menanyai dalam kubur dan rokib itu mencatat amal baik dan juga amal berumah muka dan akhir. Nah juga jadi intinya di dalam kita Kasyful saja bahwasanya ada beberapa kumpulan malaikat, bukan hanya rokib atid, bukan hanya rokib atid, dan juga bukan hanya muka dan akhir Allah. Lalu kita lanjutkan. Maaf konsentrasinya agak terbagi. Selanjutnya nomor 3, wa kutubihi, dan kitab-kitabnya Allah. Jadi kitab yang kita yakini bukan hanya Al-Quran. Al-Quran itu adalah penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Di mana kitab yang sebelumnya itu ada Suhuf Ibrahim, lembaran Ibrahim. Lalu Suhuf Musa, lembaran Musa. Dari lembaran inilah yang nantinya diawali dengan Suhuf Musa, yaitu kitab Taurat. Dari kitab Taurat ini nanti akan disempurnakan juga, akan diperbaiki, akan ditambahkan melalui apa? Zabur. Dan setelah Zabur lalu disempurnakan kembali Injil, dan yang terakhir yaitu Al-Quran, penyempurna dari kitab-kitab sebelumnya. Lalu selanjutnya wa rusulihi, dan utusan-utusan Allah. Dan utusan-utusan Allah. Jadi dikatakan iman seseorang apabila meyakini bahwasanya Allah mengutus seorang utusan kepada hamba-hambanya. Lalu pertanyaannya, kenapa Allah mengutus manusia menjadi seorang utusan penyampai risalah? Kenapa Allah sendiri? Kan Allah mampu. Itu menunjukkan bahwasanya Allah itu raja di atas raja, mempunyai seorang utusan-utusan, mempunyai tangan kanan para malaikatnya. Lalu apa? Sampailah kepada manusia. Selain itu apa? Kalau misalnya Allah Subhanahu wa Ta'ala langsung misalnya menegur manusia, tidak akan kuat manusia. Boro-boro manusia gunung saja ketika melihat atau menampakkan cahaya dari Allah, seperti halnya ini Nabi Musa. Nabi Musa ingin bertemu dengan Allah. Makanya ini menjadi apa? Menjadi senjatanya orang-orang Yahudi pada waktu itu. Pada waktu Nabi Muhammad berdakwah, coba kamu Muhammad buktikan kalau kamu Nabi utusan Allah, sama seperti Musa. Nabi Musa bertemu dengan Allah secara langsung. Akhirnya dijelaskan oleh Nabi Muhammad bahwasanya Nabi Musa tidak bertemu dengan Allah, hanya di balik takbir saja. Jadi tidak bertemu langsung dengan Allah. Jadi gunung gak kuat, hampir semuanya terbakar, hampir meletus. Karena apa? Karena keagungan zatnya Allah. Manusia boro-boro mau lihat Allah. Nah nanti kenikmatan yang paling enak, kenikmatan yang paling mulia, dan tidak akan memilih kenikmatan yang lain kecuali kenikmatan melihat zatnya Allah. Itu adalah keutamaan yang paling utama. Mungkin kalau kita di sini, di surga pengen ada bidadari. Bidadari pengen berapa? 100. Kalau misalnya Pak Haris karena Pak Haris mau 100 juga dijabarin, ya. Kalau di sini Pak dibatasin, sono terserah, ya. Mau berapapun insya Allah dikabulkan. Karena memang para bidadari itu disiapkan untuk orang-orang
Itu melalui apa? Melalui proses iman, Islam dan juga ihsan ya. Lalu selanjutnya tadi sampai mana? Sampai Nabi Musa. Jadi Nabi Musa itu tidak bertemu langsung kepada Allah, tidak bertemu, tapi hanya melalui takdirnya saja, dan itu tidak kuat. Ini menandakan bahwasanya tidak bisa manusia menerima secara langsung risalah dari Allah Subhanahu wa taala atau teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya teguran berupa apa? Berupa seperti azab. Seperti yang diceritakan azabnya Nabi Nuh, Nabi Yunus. Itu awal-awalnya diazab dulu. Ada yang ketika diberikan azab dia sadar ada selamat, yaitu kaumnya Nabi Yunus, kaum Ninawa. Lalu selanjutnya bil yaumil akhir, dan orang dikatakan seorang tersebut beriman juga kalau misalnya beriman kepada hari akhir, kepada hari akhir, yaitu hari kiamat. Na'udzubillah min dzalik. Sekarang banyak sekali dijumpai tanda-tanda di antaranya Allah a'lam. Tanda-tanda akhir zaman itu sangat banyak sekali. Di antaranya kalau misalnya secara keilmuan mungkin bumi sudah tidak seaman dulu, bumi sudah tidak senyaman dulu, dengan bukti sudah ada tempat di mana-mana, longsor di mana-mana. Dan ternyata memang benar. Kenapa malaikat itu protes? Ya Allah, kenapa sih kau menciptakan makhluk yang namanya manusia? Kenapa engkau tidak menciptakan malaikat saja? Protesnya seperti itu. Sampai akhirnya ternyata itu memang sudah menjadi pertaruhan takdir Allah, bahwasanya semuanya sudah ditentukan oleh Allah. Sutradaranya itu adalah Allah. Pertama kali diciptakan manusia itu Nabi Adam, sampai ke kita, sampai nanti hari akhir, hari kiamat, itu sudah menjadi takdir Allah. Dan tanda-tanda hari kiamat itu banyak sekali. Kalau dijelaskan itu menurut Habib Sugaf, beliau mengatakan pada waktu saya sempat belajar di sana, itu hampir 75% tanda-tanda itu sudah muncul. Nggak tahu sekarang mau alam. Sekarang sudah banyak orang-orang yang lupa kepada ibunya, bahkan naudzubillah bersetubuh dengan ibunya. Ada orang-orang yang di luar sana sudah berbuat sesuatu yang pernah sudah dijelaskan oleh Zafar zina sudah ada di mana-mana. Naudzubillah min zalik, dan itu sudah menjadi ketentuan Allah. Dan sampai nanti Islam mungkin sekarang sedang dalam keadaan diporak-porandakan oleh seseorang yang takut nanti hari akhir dia akan binasa. Dan nanti Islam akan bangkit nanti pada hari menjelang hari akhir, di mana pemimpin tersebut adalah Imam Mahdi. Dan itu proses dari hari akhir itu kita harus percaya, karena ini menunjukkan bahwasannya berhubungan dengan kekuasaan Allah, dengan kehendaknya Allah hari akhir ini. Lalu yang keenam yaitu berqadari khairihi wa syarrihi min Allah Ta'ala, dan juga beriman kepada qada dan qadarnya Allah. Jadi qada dan qadarnya Allah adalah ada khair, ada syarr. Ada yang ditakdirkan Allah itu baik, ada yang ditakdirkan oleh Allah itu jelek. Dan manusia memiliki tahap dua-duanya. Yang pertama takdir baik, ada juga kalanya menerima takdir jelek. Dan ada yang ditakdirkan oleh Allah, dia walaupun misalnya kelakuannya jelek di dunia, tapi Allah menakdirkan dia menjadi orang baik, maka dia akan terus dikumpulkan oleh Allah dengan orang-orang yang baik. Tapi kalau Allah sudah menjadikan orang tersebut menjadi orang yang tidak baik, maka walaupun dia di keluarga yang baik-baik, bisa jadi dia sudah ditakdirkan Allah menjadi orang yang jelek, maka walaupun
Itu ada beberapa, mohon maaf sebentar. Imam Al-Ghazali membagi manusia menjadi 4 kelompok, yaitu yang pertama sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah. Ada yang Allah takdirkan, yaitu bahwa orang tersebut dijadikan oleh Allah bahagia di dunia, juga bahagia di akhirat. Itu adalah orang yang paling beruntung. Ada orang yang bahagia di dunia, bahagia di akhirat. Para ulama, ya, alhamdulillah dekat dengan Allah, dikelilingi oleh harta melimpah. Namun kedekatannya dengan Allah itu sangat dekat. Dia termasuk orang yang dunia yang bahagia di dunia dan bahagia di akhirat. Ada juga orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala harta yang melimpah, namun harta yang melimpah tersebut tidak membutuhkan dirinya. Dia ingat kepada Allah, beribadah kepada Allah, bersyukur kepada Allah, maka dia termasuk orang yang beruntung di dunia dan juga beruntung di akhirat. Lalu yang kedua, ada sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, yaitu bahagia di dunia dan sengsara di akhirat. Bisa jadi ketika di alam dunia selalu berbuat maksiat, dijauhi akan dekat kepada Allah. Dan terkadang kenapa Allah Subhanahu wa taala menguji seseorang yang tidak pernah sholat, yang tidak pernah zakat, yang tidak beriman kepada Allah, yang tidak memiliki fondasi Islam yang kuat, tetapi selalu diberikan kenikmatan oleh Allah, hartanya melimpah di mana-mana, tapi dia tidak pernah sholat. Wallahu a'lam. Termasuk apa? Itu istidraj. Istidraj maksudnya apa? Biarlah dia terus menikmati apa yang telah diberikan oleh Allah, tapi nanti balasannya di akhirat. Itu namanya istidraj, paling bahaya. Diberikan harta melimpah sampai lupa. Lalu apa? Sengsara di akhirat. Karena apa? Harta yang dia miliki itu kan sebenarnya titipan saja dari Allah, tidak dipergunakan dengan baik, maka akan dipertanggungjawabkan nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Lalu karena dia juga misalnya tidak sholat, tidak mengerjakan ibadah dan lain-lain, akhirnya pada akhiratnya akan sengsara. Lalu yang ketiga, sa'idun fid dunya wa sa'idun fil akhirah, sengsara di dunia dan bahagia di akhirat. Ada banyak para ulama yang memilih jalan ini. Lebih baik saya sengsara di dunia, makanya ada kata disebut zahid anid dunya, menghindari kesenangan-kesenangan duniawi. Makanya apa? Banyak sekali orang-orang yang pada waktu dulu, ya, pada zaman dahulu itu banyak orang-orang yang disebut anid dunya, meninggalkan kesenangan-kesenangan dunia demi akhirat. Dan itu termasuk orang yang awalnya sengsara di dunia tapi bahagia di akhirat. Ada juga mungkin ketika di dunia dia tidak diberikan harta yang berkecukupan, namun selalu bersyukur kepada Allah, beriman kepada Allah, tidak pernah meninggalkan ibadah kepada Allah. Walaupun dia sengsara dalam kehidupan sehari-harinya, tapi nanti di akhirat nanti akan bahagia karena dia selalu mengedepankan keimanan dia selama hidupnya. Lalu yang keempat, saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, sengsara di dunia dan juga di akhirat. Maksudnya apa? Sudah di dunia gak enak, udah dibaratkan nggak punya apa-apa, sombong, dibaratkan udah itu misalnya, udah jelek, kufur lagi kan dibaratkan, udah gak beriman kepada Allah lagi. Nah, itu termasuk orang-orang yang saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah, orang yang sengsara di dunia dan juga akhirat. Udah susah dalam kehidupan sehari-harinya, sudah tidak beriman kepada Allah, ya sudah, siap-siap saja sudah menanggung nanti menanggung siksanya Allah di akhirat. Yaitu saqiyun fid dunya wa saqiyun fil akhirah. Jadi ada 4 golongan menurut Imam Al-Ghazali. Baik, selanjutnya
Selanjutnya nanti kita akan bahas tentang faslun wa ma'na la ilaha illallah dan ma'bud bihaqqi fil wujudi illallah wallahu a'lam bishawab. Jadi kita yang bahas ini sebenarnya berhubungan juga dengan hadis yang nanti ya tentang kemarin kan Islam, itu di dalam hadis ada tentang Islam. Kalau ini tentang iman, sebelumnya juga dijelaskan ya Nawawi ada tentang iman, ihsan dan Islam. Jadi setiap sesuatu yaitu dimulai dengan fondasi awal terlebih dahulu, barulah membahas tentang kaidah-kaidah yang lainnya, yaitu tentang taharah. Nanti kita akan bahas setelah kita membahas tentang makna la ilaha illallah, tidak ada Tuhan selain Allah. Mungkin itu saja yang mungkin dapat kita sampaikan. Mungkin cukup saya sampai di sini tentang faslun arkanul iman. Jadi mohon maaf agak terganggu, jadi konsentrasi saya juga agak terganggu. Jadi itu mungkin ada yang ditanyakan sebelum kita akhiri dan kita lanjutkan dengan sholat isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ada sedikit yang ingin saya tanyakan Pak Ustadz. Tadi Pak Ustadz mengatakan bahwa Allah tidak bertempat. Saya pernah mendengar dari ulama bahwa Allah itu adanya di urat nadi tenggorokan kita. Benar atau tidak? Berarti kan itu tempat kan, urat nadi tenggorokan itu tempat. Tentang tempat atau mahalnya Allah. Kalau misalnya kita membicarakan tentang tempat, Allah itu ada di mana-mana. Di sampingnya Pak Yono ada Allah, di matanya Pak Yono itu ada Allah, di setiap perkataannya Pak Yono itu ada Allah. Jadi sebenarnya kalau misalnya kita mengucapkan bahwasanya Allah memiliki tempat, tidak, yang benar itu sebenarnya tidak ada. Allah tidak membutuhkan tempat. Allah berbeda dengan makhluk mukhalafatu lil hawadis. Adapun ada yang mengatakan Allah itu ada di tenggorokan kita. Bukan hanya di tenggorokan. Di setiap apa yang kita lakukan Allah itu ada. Bahkan ketika kita mendekatkan diri kepada Allah satu langkah saja, Allah akan 10 langkah lebih dekat dengan kita. Nah, adapun tadi di dalam kalimat saja itu ada beberapa tentang pendapat. Nah, kalau misalnya berhubungan dengan kita fikih, itu kan ada beberapa perbandingan. Ada pendapat A, pendapat B, ada pendapat C. Itu berdasarkan dari ulumul hadis dan juga Al-Quran. Lalu ditafsirkan. Lalu ada beberapa pendapat yang mengatakan bahwasanya Allah berbeda dengan makhluk, Allah tidak bertempat. Ada yang mengatakan tempatnya Allah itu di Al-Arsh. Al-Arsh bilang itu 7 sana, di Sidratul Muntaha 7 sana. Ketika proses Isra Mi'rajnya Nabi Muhammad, dan ketika itu Nabi Muhammad melihat zatnya Allah. Nah, bagaimana sih kita menggambarkan tempatnya? Wallahu a'lam. Apakah Al-Arsh itu memang tempatnya Allah? Wallahu a'lam. Apakah memang sengaja Allah ingin bertemu dengan Nabi Muhammad? Maksud Nabi Muhammad tadi bertemunya dengan Allah di Al-Arshnya Allah? Bisa jadi itu untuk memudahkan Nabi Muhammad menemukan Allah. Bisa jadi, tapi yang benar memang kalau misalnya Allah membutuhkan tempat, Allah ada di mana-mana. Allah tidak membutuhkan tempat. Di samping kita, di setiap apa yang kita pikirkan saja Allah tahu. Berarti kalau kita mengedepankan bahwasanya Allah memiliki tempat, berarti Allah akan tidak mengetahui apa yang kita pikirkan. Nah itu, wallahu a'lam bishawab. Jadi memang kalau berhubungan dengan yang ke arah situ sudah mentok ibaratnya itu, kita udah gak bisa berpikir lagi di situ. Nah makanya ketika filsafat dihubungkan dengan keimanan, itu agak akan bertabrakan dan ketemu. Maka akan disamakan zatnya Allah dengan zatnya kita. Di Al-Quran dijelaskan Allah memiliki Allah memiliki tangan, dan orang yang selalu berpendapat tentang filsafat maka akan menyifati sifatnya Allah dengan sifatnya manusia. Nah seperti itu. Tapi kalau misalnya tadi Pak Yoga, jadi jawabannya adalah
seperti Al-Arsy tadi agar memudahkan makhluknya bisa bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Yang paling susah kali itu memang jawabannya. Ada yang mengatakan ya Allah ditenggorokan, Allah, tapi yang benar itu Allah dipilihkan. Allah di mana-mana tempat, karena Allah tidak membutuhkan tempat. Tempat itu ciptaannya Allah. Gimana Pak ya? Ya cukup ya. Mungkin ada yang lain. Jadi tadi yang sudah disampaikan juga, mohon maaf. Jadi Allah berjumpa dengan Nabi Muhammad di Arsy-Nya Allah. Ternyata di sana itu ada malaikat-malaikat yang menjaga Arsy. Tapi kalau misalnya kita lebih mengutamakan pendapat yang mengatakan bahwa tempatnya Allah itu adalah Arsy, berarti hampir sama dengan kita menyifati Allah itu membutuhkan tempat. Itu hanya semacam perumpamaan saja, mengumpamakan bahwasanya Allah itu berada di tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia, untuk menunjukkan kebesaran Allah Subhanahu wa taala, bahwasanya boro-boro ini ada manusia yang bisa sampai pada langit yang pertama, sedangkan Sidratul Muntaha di sana atau Ma'al Arsy itu melewati apa? Melewati langit ketujuh. Jangankan langit ketujuh, langit pertama aja nggak bisa. Itu ketika orang sudah berpikir di situ, maka sudah akan mandek. Nah itu. Tapi yang tadi pertemuan Rasulullah SAW dengan Allah itu berada di Sidratul Muntaha, Al-Arsy Allah. Dan tidak ada makhluk yang bisa berjumpa dengan Allah kecuali Nabi Muhammad SAW. Itu khususnya setelah Amul Huzni, yaitu tahun kesedihannya Rasulullah itu dengan peristiwa Isra dan Mi'raj. Wallahu a'lam. Mungkin ya sudah selesai. Jadi saya yang menanggapi. Jadi mungkin yang maksud oleh Pak Yono tadi itu sebenarnya bukan ada yang tenggorokan, tapi Allah itu aqrabu min hablil warid. Jadi Allah itu lebih dekat daripada orang tenggorokan. Jadi maksudnya itu sebenarnya kinayah aja. Jadi menunjukkan bahwa Allah itu sangat dekat dengan kita, bahkan lebih dekat daripada urat leher. Kemudian untuk kalimat Ar-Rahman 'alal 'arsy istawa, nah para ulama Ahlussunnah wal Jamaah untuk menghindari agar umat ini tidak memaknai bahwa istawa di situ maknanya bersemayam. Yang namanya bersemayam itu kan duduk. Artinya kalau kita bisa memaknai bersemayam atau duduk, nanti khawatir tergambar dalam pikiran kita Allah itu lagi sila, lagi duduk. Nah itu mustahil buat Allah. Makanya para ulama Ahlussunnah itu mentakwil itu memaknai dengan mana yang jauh. Jadi makna istawa itu artinya ditakwil oleh ulama dengan makna bukan bersemayam, bukan duduk, tapi menguasai. Tetapi betul. Jadi Allah itu ketika Rasulullah ke Sidratul Muntaha kemudian bertemu dengan Allah, maka kita jangan bertanya, berarti Allah ada di sana. Bukan seperti itu. Sidratul Muntaha itu adalah tempat yang sangat jauh, artinya tempat yang tidak bisa dijangkau oleh manusia. Artinya betapa sangat jauhnya Allah, maksudnya jauh derajatnya, sangat tinggi seperti itu. Jadi kalau membahas tentang masalah tauhid itu sudah bermacam-macam takwil, bermacam-macam dibawa. Jadi perumpamannya itu banyak. Karena Allah itu fikri makan, Allah berada di mana pun. Allah tidak membutuhkan tempat. Mukhalafah dari hadis. Wallahu a'lam bishawab. Mohon maaf kalau misalnya kurang. Terima kasih setelah mungkin sudah menambahkan. Terima kasih bapak-bapak semuanya yang sudah bertanya. Dan itu juga sangat baik untuk kita. Ya ketika ada pertanyaan-pertanyaan tersebut sabar kita jadi tambah tahu.
ada pendapat A, B, C. Nah dari situlah. Oke, terima kasih. Kurang lebihnya mohon maaf. Mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan. Kalau kesalahan itu datangnya dari saya pribadi. Kalau